besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus. Terima kasih buat Bapak Gembala, dan saya ucapkan terima kasih buat tim Praise and Worship. Hari ini dahsyat, luar biasa, dan semua tim pelayan Tuhan. Begitu juga umat Tuhan. Satu hal saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengar ini baik-baik. Saya baru bertobat dari areal ini. Saya pikir dulu setiap ibadah diselenggarakan maka pembicaralah menjadi penentunya. Ternyata tidak. Semua kita ini adalah penentu untuk sorga melihat kita hari ini. Amin. Amin. Ya, jadi jangan ada nanti turun dari tangga ini, keluar dari gedung ini, terus berkata, kok aku nggak ada rasa apa-apa ya? Kok musiknya nggak ngangkat ya? Suasana kok ini? Tolong jangan salahkan siapapun, salahkan hati kita. Iya, saya sangat yakin sekali hari ini. Jarang-jarang saya sudah ibadah dan melayani, menjatuhkan air mata, ada karunia-karunia Roh Kudus. Jarang-jarang. Bukan berarti Tuhan nggak pakai ya, Tuhan pakai. Tapi dalam nuansa ibadah ini jarang sekali. Tapi hari ini saya nggak tahu kenapa saya percaya itu perbuatan Tuhan saja. Saya sangat mengalami karunia Roh Kudus. Seperti waktu saya ada di sekolah Alkitab. Ibadah itu, waduh, kayak orang pergi ke pesta. Di pesta itu ada makanan begitu banyak. Makan bukan rakus tapi menikmatinya. Demikian hari ini yang saya rasakan. Saya tidak tahu ya jemaat Tuhan yang di belakang bagaimana merasakannya ya. Yang saya tahu begini, waktu Daud dilawat hadirat Tuhan, dia nggak pedulikan pangkat, jabatan, status, atributnya apa. Dia tinggalkan semua karena dia tahu dia sedang berada, dia sedang berjumpa, dia sedang bersukacita, damai sejahtera dengan raja di atas segala raja, sekalipun Daud raja. Makanya jemaat Tuhan, JKI, El Shaddai, Stabat, ayo bilang kiri kanan, jangan sekedar duduk datang nyanyi, bilang kiri kanan. Amin. Amin. Ini lagi, ini harus dirobohkan, ini diruntuhkan. Jangan pikir karena saya pegang mic di balik mimbar saya hamba Tuhan, saya punya lebih dari jemaat. Saya mau bilang ada ibu-ibu yang berdoa di belakang saya. Kalau dia pulang nanti dia lebih besar mahkotanya kepada saya. Ya. Atribut agamawi ini harus dicopotkan ini. Karena ternyata atribut agamawi membuat orang enggak masuk dalam sistem kerajaan Allah. Cara hidup kerajaan Allah. Oke. Tema hari ini sistemnya apa? Ayo, bilang dulu kiri kanan. Sistemnya apa? Ayo bilang dulu. Saya nggak tahu nih Pak Gembala, ketawanya menghibur saya apa gimana, apa karena saya gendut kali ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada fenomena yang terjadi hari ini. Fenomena itu cukup unik tapi berdampak sangat negatif. Apa itu? Hari ini semua kita termasuk di luar sana yang sedang beribadah sangat-sangat mau ke sorga. Amin. Tapi ternyata tidak semua kita termasuk yang di luar sana suka sama pemilik sorga, cinta sama pemilik sorga, mardabulope sama pemilik sorga. Itu apa namanya Bapak Ibu? Itu apa namanya jemaat Tuhan? Contoh ya. Tolong yang muda-muda respon ya apa yang saya bilang ya. Karena wifi kalian masih kencang ya. Jangan saya bilang ini kayaknya kurang diurapi ini kayaknya. Karena banyak diurapi dengan gadgetnya kan. Akhirnya dengan urapan firman Tuhan, bilang yang muda-muda kiri kanan, masa kamu kalah sama opung itu? Bilang.
Soalnya waktu saya sampaikan firman, ini memang ini jadi senjata simbolis juga ini. Oke. Saya datang ke rumah Bapak Ibu. Bayangkan semua rumah Bapak Ibu ini kaya raya. Kaya raya, saya ulang lagi. Kaya raya, semuanya ada. Saya masuk di sana, saya nikmati makanan, saya tidur di ruang tidur, saya ke ruang tamu, saya tempat saya, semua saya nikmati. Sampai di sini masih bersama dengan saya. Yang tidak bersama dengan saya, matikan HP Anda. Karena HP Anda tidak menyelamatkan Anda. Firman yang disampaikan ini pasti menyelamatkan Anda selama di dunia sampai nanti di kekekalan. Jadi tolong ya, jangan cinta kali sama HP-nya. Mak, kok marah-marah Bapak ini ya? Jangan ya, jangan dek ya, jangan dek ya. Oh iya, tantangan kami pengkhotbah hari ini bukan apa-apa, HP. Sementara kita lagi khotbah, dia pun asik di sana. Amin, amin. Ini amin jurusannya lain. Kalau ada yang main HP, saya doakan Anda. Nanti malam Anda tidur, biar malaikat Tuhan datang sendiri jemput Anda. Habis hambanya datang, nggak diinin, udahlah malaikat aja yang datang. Semoga nggak pencabut nyawa. Ya, saya harus tegas dalam hal ini ya. Mohon maaf ya, karena saya bukan laki-laki panggilan. Apalagi pengkhotbah bayaran, enggak lah. Jadi kalau saya akan tegur. Udahlah Pak Pendeta, Pak Gembala, nggak usah undang lagi, nggak apa-apa. Kita mau ke sorga, jalannya sempit. Amin. Bilang kiri kanan, kayaknya kamu ketahuan itu. Amin. Amin. Oke. Sampai di mana tadi? Itulah gara-gara HP jadi terganggu. Kalian pikir Pak Gembala waktu khotbah nggak terganggu? Terganggu, tapi dia nggak mau. Diam aja dia. Sabar. Ini penginjil. Amin. Amin. 2 kabupaten saya lewati, 7 kecamatan, 11 kelurahan. Sampai di sini Anda main HP. Tuhan baik ya. Jangan ya Bapak Ibu, itu pengkhianatan nama, itu perselingkuhan. Jangan. Begitu saya sampai di rumah Bapak Ibu, saya nikmati semua. Saya nikmati dengan penuh kesenangan saya. Tapi pas pulang saya bilang, saya suka rumah ini dan semua fasilitasnya. Tapi pemilik rumah ini saya nggak suka. Kira-kira saya disebut apa ini? Jawablah saya. Disebut apa? Kurang? Iya, itu dia. Saya setuju dengan ibu itu. Itu orang yang apa adanya. Saya kurang ajar. Menikmati segala fasilitas. Menikmati segala apa yang diberikan, apa yang ada oleh tuan rumah itu. Begitu saya pulang, saya bilang sama tuan rumah, saya sangat menyukai rumah ini. Tapi sama yang punya rumah, saya nggak suka. Maka saya yakin yang punya rumah cepat-cepat ambil senjata. Kalau nggak pergi, itu kurang ajar namanya. Ini fenomena. Ada banyak orang beragama Kristen hari ini suka mujizat Tuhan, suka kuasa Tuhan, suka kemurahan Tuhan, suka berkat Tuhan, suka semuanya yang diberikan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan. Tapi ternyata dalam hidupnya, sistemnya nggak suka si pemilik yang memberikan segala sesuatu itu.
Bapak Ibu mau anaknya kurang ajar? Saya pun sebagai anak, bapak saya masih hidup, saya nggak mau kurang ajar dengan dia. Baik, mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Pendahuluan saja sudah begini ya, bagaimana isinya lagi ya? Ya, Tuhanlah dipermuliakan, Roh Kudus melawat kita, seperti doa Pak Penggembala. Kami nggak pernah janjian, beliau nggak pernah ngasih tema, beliau yang tanya tema dengan saya berdoa, saya kasih dengan beliau. Maka hari ini saya percaya sekali, oleh kekuatan firman dan Roh Kudus, bukan saya, karena saya ini sama dengan Bapak Ibu, berjuang, terus setia, dan terus bertanggung jawab lewat apapun yang diberikan Tuhan bagi hidup kita. Anugerahnya, keselamatannya, pengorbanannya, jangan kita sia-siakan. Yang setuju katakan aku yes. Yang bilang aku yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Yang nggak punya tangan nggak apa-apa, nggak tepuk tangan. Kita baca Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Nanti lompat ke ayat yang 27. Matius pasal yang ke-6 ayat 24, nanti lompat ayat yang ke-27. Yang siap katakan oke. 2, 3, mari sama-sama. Tak seorang pun dapat. Iya. Oke. Iya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, nanti kalau kita baca Matius pasal 5 sampai ayat pasal yang ke-7, kita dapati di sana Yesus sedang mengajarkan yaitu hal-hal kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah. Maka murid-murid pada waktu itu, engkau yang sudah percaya murid-murid, engkau yang ikut aku, engkau yang mengambil bagian dalam pelayanan, engkau yang menyertai perjalanan hidupku, engkau harus hidup dalam sistem kerajaanku. Karena Yesus itu bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan, Yesus itu Raja di atas segala raja. Namanya Raja, jangan pernah tidak dihormati, karena murka Raja itu berbahaya. Tidak bisa orang siapapun menahan murkanya. Tapi Raja di atas segala raja ini, dia tidak murka semena-mena. Dia turun jadi hamba, dia turun jadi manusia, dan dia mengasihi kita. Sampai kelak nanti dia datang, itu penghakiman, tidak ada lagi kesempatan bagi orang yang tidak mau menyembah Raja di atas segala raja itu. Jadi dia bukan raja yang otoriter, bukan raja yang kejam-kejam kasih perintah saja, tunjuk sana tunjuk sini, tapi dia lakukan apa yang menjadi pribadinya untuk kita semua. Karena itu sebagai orang percaya, kalau kita tidak masuk dalam sistem kerajaan Allah ini, nanti kita suka begini, selamat tapi nggak sampai tujuan. Kayak mana itu ya? Contohnya gini, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat apa? Nggak tahu, tersesat. Tapi selamat ya sampai tujuan, nah itu baru nikmat. Apalagi tujuan ilahi. Kalau cuma selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya, tapi nggak tahu tujuannya. Selamat nggak sampai tujuan. Selamat apa itu? Karena itu setiap pribadi kita termasuk saya hari ini, mari cross check. Mari berjaga-jaga kita. Mari kita renungkan firman dan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sistemnya apa yang kita hidupi dalam kehidupan kita? Nanti baca di rumah saja. Karena waktu nggak sempat saya jabarkan.
Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai dengan 13, di mana manusia pertama dalam sistem kerajaan Allah itu sangat menikmati segala kebaikan Tuhan. Tapi begitu ada berita dari si setan, akhirnya setan tahu, setan memang paling cerdik, paling sabar dalam tanda kutip untuk menjungkir balikkan manusia dalam kebenaran firman. Dan akhirnya kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, itulah firman yang asli kepada manusia itu untuk dia ada di dalam sistem kerajaan Allah itu. Tetapi dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 4, itulah firman kutipan Hawa setelah dia mendengar godaan bisikan dari si setan melalui ular itu. Jadi tidak sama. Di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 maksud saya, Tuhan jangan kamu makan, itu kata Tuhan. Dan itu nadanya perintah. Waktu Hawa ngobrol-ngobrol dengan setan lewat ular, Hawa bilang begini, jangan kamu raba. Oh, sudahlah, iblis langsung paling tahu. Engkau menggantikan firman, engkau mengurang dan menambahnya. Berarti ada celah untuk aku merubah sistem kerajaan Allah yang selama ini kau hidupi menjadi sistem duniawi, sistem kerajaan dunia di mana setan yang menjadi pemimpinnya. Saya nggak bilang setan itu raja, karena dia bukan raja. Dia malaikat yang jatuh dibuang ke bumi. Makanya bersyukur Bapak Ibu, saya bolak-balik jatuh, tapi Tuhan tetap pulihkan dan terima saya apa adanya. Sampai nanti hari kedatangannya kedua, kalau saya tidak berubah, binasa saya. Tapi masa iya mau dekat-dekat akhir baru berubah, itu namanya bodoh berencana. Iya kan? Setuju kan? Iya. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 dan 4 itu dan terbaca di rumah. Tuhan berkata, pasti engkau mati. Tapi Hawa bilang, nanti mati. Dan akhirnya gara-gara berita kabar dari si setan lewat ular, maka berubahlah sistem cara mereka hidup. Bukan sistem kerajaan Allah lagi, tapi sistem kerajaan duniawi. Pemimpinnya adalah si begu itu. Kalau begitu bagaimana Pak? Sederhana. Seperti baut dengan ring. Tahu baut dengan ring? Kalau sudah terkunci, jangan dibuka sedikit. Dibuka sedikit, anak kecil pun bisa buka bautnya. Kalau sudah terkunci, ya sudah. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, sudah ikutlah sistem Tuhan dalam kehidupan kita. Ya ilah. Amennya ragu-ragu 3 orang lagi. Yang lain ini ngapain ini? Amin. Kuat bilang, biar setan. Aku gemes, aku benar. Gini loh, kita nggak menyatakan saja ragu-ragu di dalam. Iblis itu udah ngintip-ngintip. Oh enak ini. Benar nggak sih yang saya bilang? Makanya harus dengan iman. Yakobus bilang tunduk kepada Allah, lawan dia. Amin. Oh di sini harus dipaksa-paksa, didorong-dorong ya. Jadi manusia harus konsisten dengan firman Tuhan. Amin. Manusia harus terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kalau itu ada dalam tekad kita, ada dalam pikiran kita, perasaan kita, waktu kita mau membuainya, kita tidak sendiri. Roh Kudus diberikan kepada kita. Tapi kalau kita hanya berkata, aku orang Kristen, tapi tidak mau hidup dalam sistem kerajaan Allah, iblis itu pintar sekali menghancurkan kita. Pintar sekali ya.
Karena dosa bukan hanya sekedar pelanggaran yang kita lakukan, itu hanya manifestasinya. Tapi ketika kita tidak hidup dalam sistem kerajaan Allah, apa itu? Pikiran, perasaan, kehendak kita tidak sama seperti firman-Nya, maka itu namanya kita berdosa. Tidak sesuai dengan tujuan, sasaran daripada Allah menjadikan kita ada di bumi ini serupa dan segambar dengan Dia. Makanya jangan ada jemaat Tuhan yang mental korbannya, jangan ya, tolong ya. Awak ini apalah, awak ini kan kaleng-kaleng. Tolong ya, ini bukan merendahkan hati di hadapan Tuhan, ini sombong ini. Iya. Kayak mana lah Pak, awak ini apalah Pak, alah. Udah Tuhan yang jadikan dia serupa dan segambar dengan Tuhan, awak ini apalah Pak, katanya. Ini orang gini, pura-pura ini merendahkan diri, tapi di atas bukit yang tinggi kali. Loh, kita harus penuh keyakinan, kita harus penuh kepercayaan, kita pelaku-pelaku firman. Katakan amin. Kita pelaku firman, kita pembuat sejarah. Kita bukan kaleng-kaleng. Tuhan jadikan kita itu dengan penuh gambarannya, masterpiece ya Tuhan. Bukan untuk sombong, bukan. Supaya dunia tahu kami anak-anak kerajaan Allah. Dan raja kami bukan berasal dari duniawi ini. Dia berasal dari sorga, tapi dia turun ke dunia. Dia Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Ayo, saya ajak jemaat JKI El Shaddai Stabat ini. Nggak tahu saya kapan lagi kemari, mungkin 3 tahun, 4 tahun, atau pas Nabi Musa nanti datang. Tapi saya mau bilang begini, hari ini bukan dengan kekuatan saya sangat yakin ada roh Tuhan yang akan membuat sesuatu bagi kita, termasuk saya. Oh iya dong, saya ini duta kerajaan Allah, bukan calo kerajaan Allah. Kalau calo saya bilang stabat, tapi saya di kampung lalang, nggak pernah sampai stabat. Tapi kalau duta, dimanapun saya berada, saya mempraktekkan kerajaan Allah dalam kehidupan saya. Bilang kiri kanan, kok aku udah bergelora ini ya. Itu tandanya firman sedang menjamah dirimu. Dan jangan itu diabaikan. Semangat hidupi. Lihat nanti kalau udah masuk dalam sistem kerajaan Allah. Gak usah sibuk-sibuk panggil pendeta Andreas. Tumpangkan tanganmu. Tumpangkan tanganmu. Kalau enggak iblis lari daripadamu. Nah ini. Tolong doakan Pak, tolong doakan Pak, tolong doakan Pak. Dari zaman atau Adam sampai zaman Musa, sampai zaman Abraham, sampai zaman rasul-rasul, habis zaman pun tolong doakan Pak, tolong doakan Pak. Bukan saya nggak mau doakan, saya tetap doakan, saya tetap layani orang. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita yang sudah ada dalam sistem kerajaan Allah, engkau juga Tuhan mau pakai. Makanya harus pelayanan semua jemaat Tuhan. Jangan cuma mau dilayani. Karena yang saya tahu mau setuju apa enggak, monggo silakan. Yang dilayani itu orang sakit, yang melayani itu sehat. Sekarang pilih, mana mau, sakit apa sehat? Nah, kalau ada sakit saya layani. Betul kan? Setuju kan? Setuju kan? Yang suami istri tolong angkat tangan. Ah, melayani suami istri. Yang anak sama bapak sama mama angkat tangan. Melayani semuanya. Tapi udah penuh Pak di panggung ini. Ini bukan panggung, ini mimbar. Kita nggak melayani di panggung. Karena pelayanan di panggung itu pakai topeng. Itu sejarah Yunani. Itu drama Yunani. Sampai sekarang Korea lah. Tapi hidup gak berubah-berubah.
dalam hidup di bumi ini tidak ada yang netral. Sama-sama dengan saya katakan, tidak ada yang netral. Karena ayat tadi berkata, engkau tidak mungkin menyembah Allah sementara engkau menyembah kepada Mamon. Tidak mungkin. Terus jangan bilang gini ya Bapak Ibu ya, kalau begitu Pak biar aman, sebelah di kerajaan Allah, sebelah di kerajaan dunia. Bilang kiri kanan, yang masuk ke sorga utuh kawan. Nah, bukan setengah-setengah. Amin. Amin. Iya. Jadi nggak ada zona aman. Kalau dalam bahasa lagu, sekali Yesus, mana dia? Selamanya Yesus. Terus harapan. Nggak tahu lagu ini? Tahu. Jadi kenapa biarkan aku sendiri? Karena kasihnya. Oh Yesusku. Betul? Enggak gombal. Enggak Korea. Maksudnya dramanya enggak. Pas nggak ada duit cinta. Pas sakit cinta. Pas dikecewai cinta. Pas nggak ada orang nolong cinta. Mana Yesus itu? Mana? Nanti datang jadi muka kita. Mana Yesus? Mana Yesus? Datang Yesus. Ini Yesus. Jadi apa kita kira-kira? Hangus. Dan seluruh dunia nanti jadi juga. Ya, kalau kita bilang mana Yesus? Mana Yesus? Datang kedua kali lah dia jadinya kan. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Tolong ya. Kita jadi orang-orang percaya, orang Kristen yang hidup kita memang hidup dengan gaya kerajaan Allah. Karena hari-hari ini fenomenanya, kalau hidup dengan gaya agama Kristen, paling banyak orang hari-hari ini dengan atribut pangkat jabatan roh agamawinya malah tidak jadi berkat buat orang-orang. Saya kategorikan ini ya, saya nggak setuju ada kasta-kasta di kekristenan yang mungkin orang sering bilang orang-orang Kristen biasa. Padahal dari sejarah Alkitab, orang-orang yang biasa dipakai Tuhan ketika masuk dalam sistem kerajaan Allah menjadi orang-orang luar biasanya Tuhan. Bukan luar biasa karena atribut agama, pangkat, organisasi. Sebagai hamba Tuhan yang masih muda, junior nggak apa-apa. Saya sangat menangis dalam doa saya buat pemimpin-pemimpin aras gereja hari ini. Ya sudahlah. Tapi bagi kita jemaat Tuhan, sebagai pemberita firman, saya punya kerinduan dan doa harapan. Saya nggak kenal Bapak Ibu, siap ini saya pulang kok. Mari pribadi kita masuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Maka keluarga kita, keluarga kerajaan Allah. Gereja kita, gereja keluarga Allah. Dan jangan takut kalau kita ini warga negara kerajaan Allah. Jangan takut dengan bisikan dunia, dengan kabar-kabar dunia, dengan apapun yang ada di dunia ini yang kita dengar. Enggak usah kamu takut. Karena yang raja di atas segala raja tidak terbatas dengan apapun. Karena raja yang di atas segala raja tidak bisa dibatasi dengan siapapun. Ya. Mungkin kalau jemaat yang suka belajar, lihat sejarah gereja, hari-hari ini gereja menggoncangkan jiwa, menggoncangkan dunia. Dan gereja pun digoncang juga. Kenapa? Supaya begini, supaya jelas mana yang domba, mana yang kambing. Karena domba, kambing tidak ada itu. Loh, iya, hari-hari ini lihat perjalanannya. Oh, saya nggak bicara gereja itu tentang gedung. Puji Tuhan, haleluya. Kalau gedungnya besar, fasilitasnya luar biasa. Puji Tuhan, haleluya.
Tapi gereja sesungguhnya yang kata firman, kamu adalah bait Allah, aku adalah bait Allah. Ini nanti yang berangkat, ini nanti yang terangkat, yang ini tinggal semua. Ini bukan pesimis ya, ini bukan gak ada harapan ya. Itu karena Pak Pendeta itu belum punya apa-apa itu, masih naik sepeda motor. Enggak lah, mau naik sepeda motor, mau naik mobil, mau naik helikopter, sama semua bedanya, rasanya. Bedanya kapan? Baru pertama aja. Nggak percaya, tanyalah. Sebelum kita punya sepeda motor ya, begitu naik sepeda motor, senang kali enggak? Setelah udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, biasa aja tuh. Naik mobil lagi, betul? Betul? Senang kali enggak? Sampai jalan di mana-mana kaca dibuka, AC dinyalakan. Ini yang ketawa apa? Pengalaman atau gimana ini? Aku hanya dengar-dengar, aku belum punya mobil. Setelah itu biasa saja. Punya helikopter. Jangan buka kacanya, hancur nanti. Karena di atas soalnya. Biasa saja. Kenapa saya bilang begitu? Perhatikan baik-baik. Hari ini Tuhan goncang dunia. Dan termasuk gereja Tuhan. Hari ini orang-orang terkaya di dunia ini, yang benar-benar kaya, bukan sok-sok kaya, bukan baru kaya, kaya sekaya-kayanya, saking kayanya, seluruh negara, seluruh lembaga mempatenkan mereka, nama-nama itu. Tapi hari ini lihat, capek mereka. Ternyata kaya lama pun capek. Nggak percaya, pergi ke Amerika, tanya Bill Gates. Tanya dia. Tanya Warren Buffett, tanya dia. Makanya dia bilang hari ini, mau kuserahkan kekayaanku ini untuk orang supaya sejahtera. Bangsa-bangsa, orang-orang, manusia-manusia bisa menikmatinya. Tapi anak-anak Tuhan, mereka ngikutin sistem kerajaan Allah. Tapi gereja Tuhan makin kaya makin sombong. Nggak lihat kiri kanan, bila perlu hancurkan dia. Saya nggak mau ganti gaya saya. Mau punya berkat sampai gimana pun, saya mau gaya Tuhan Yesus saja. Ayo nyanyi. Sekali Yesus, nya Yesus, katakan, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku. Mau miskin, mau kaya, mau ada, mau nggak ada, mau di lembah, mau di gunung, mau di atas, mau di bawah, aku tetap cinta Yesus. Haleluya. Kenapa? Karena yang ada di dunia ini, di bumi ini, biasa saja. Tapi yang tidak kelihatan kasat mata kita oleh iman kepada firman-Nya, itu sangat luar biasa, tidak terkatakan. Ibu-ibu, saya motivasi ibu-ibu. Bu, ibu agak-agak susah mungkin, ibu agak-agak gimana mungkin. Bu, setia saja bu. Setia, doakan gereja Tuhan, doakan kami hamba-hamba Tuhan, doakan jemaat Tuhan. Saya ingat Thomas Spurgeon pernah komplain dengan Tuhan. Dalam satu tidur malamnya, Tuhan kasih penglihatan. Mahkotanya cuma kecil, tapi mahkota ibu-ibu di gerejanya kok besar. Dia komplain dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bilang, Thomas Spurgeon, kamu hanya berkhotbah, tapi kamu tahu ibu-ibu itu yang bergumul mendoakan kamu, bercucur air mata. Mereka berkorban buat misi pelayanan. Karena itu mereka pantas dapat piala dan dapat mahkota lebih besar. Saya baca itu, saya dengar itu, menangis saya. Bukan karena cengeng. Masa tampang gini cengeng? Yang saya menangkan pun bandit-bandit kok cengeng. Pelayanan saya pun ekstrim kok cengeng.
Tapi memang waktu Tuhan sentuh, tangisan itu bukan karena tangisan menyesal atas menderita, menyesal, tapi tangisan itu sukacita, memikirkan yang di atas tidak kelihatan kasat mata, tapi iman kepada firman Tuhan itu akan ku nikmati nanti. Kalau orang penjara, ada orang penjara di sini bekas, nggak apa-apa, jangan malu, jangan malu Bu, jangan malu. Tolong jangan diinikan. Orang-orang demikian kalau Tuhan pakai, dia akan jungkir balikan orang di luar sini. Oh, saya sudah lihat sekarang. Oh, saya sudah lihat. Betul, saya sudah lihat. Saya sudah lihat adik-adik rohani saya sekarang. Kalau pendeta cuma gelar dari organisasi, melayani dengan mereka, putus. Bener. Nggak sekolah teologi, nggak punya basic teologi, tapi sungguh-sungguh belajar firman di penjara. Keluar, jadi berkat luar biasa. Karakternya pun. Kalau kami sekarang, kemana? Sana. Ada apa? Berapa? Saya sedang bilang diri saya ini. Tapi saya nggak mau dalam sistem itu. Pembunuh bayaran ada di dunia. Pemberita firman bayaran tidak ada di Alkitab. Jadi saya merdeka mau menyampaikan firman secara bagaimanapun, saya merdeka. Tapi coba enggak, pasti Bapak Ibu bilang gini, banyak kali koyoknya itu. Apalagi hari-hari ini nggak bisa kita tutup-tutupin. Makanya saya bilang, ayolah kita sama-sama kembali dan hidup dengan sistem kerajaan Allah. Yang setuju katakan aku yes. Galatia 2 ayat 20 berkata, Paulus ini seorang rasul yang memang kejam, jahat, bengis, sadis. Dan bukan cuma itu, intelektualnya luar biasa. Siapa yang melawan Paulus? Adakah hari ini hamba Tuhan mau melawan Paulus? Saya kira tidak bisa. Karena dia punya segala-galanya. Baik secara intelektual, baik secara jabatan, baik secara atribut keagamawian, baik secara murid kemahasiswaan. Dia terbaik dari Gamaliel. Dan Tuhan percayakan 3/4 perjanjian baru tulisannya diilhamkan Roh Kudus. Tapi di Galatia 2 ayat 20 dia bilang apa? Ini dia. 2, 3. Belum ini. Oh sorry. Kayaknya dia terpesona. Oke dekku. Galatia 2 ayat 20. Ayo. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam badan ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Katakan amin. Lebih semangat. Amin. Kalau Paulus berani bersaksi menyatakan demikian, kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mari nyatakan buat dunia. Nanti nama aku ganti nama kita masing-masing. Yang gak setuju itu tangga besar sekali, bisa turun ke bawah. Ya, ganti nama masing-masing. Oke, setuju? Setuju? Ya. Nggak usah latihan, langsung saja. Setiap kali ada aku, sebut namanya masing-masing. Tolong jangan bilang gini, ini aku Tuhan, utuslah dia Tuhan. Ini aku Tuhan berkati, tapi dia yang melayani Tuhan. Tolong jangan begitu ya. Itu namanya doa iri hati, nggak bakalan dengar Tuhan itu. Oke, siap? Supaya adil, karena ada tembok ini, sebelah kiri lah dulu. Biar kulihat dulu, betul-betul nggak dibilang ini. Oh iya, aku nggak mau sia-sia aku ada di tempat ini. Harus kugiring, harus kalau suratan rampas itu jiwa-jiwa itu untuk kerajaan Allah. Iya, nah, gitulah bahasanya di suratan yang satu pasal aja dia. Apa itu namanya? Kok lupa saya ya? Udahlah, saya nggak mau mengingatnya itu. Ayo, 2, 3.
Masih aku. Akunya ganti apa? Ini bukti. Apalagi mau melakukan firman di luar. Masih dalam gedung ini. Makanya nanti kita gombal. Datang seperti ini, pulang udah berubah. Jadi satria baju hitam yang berubahnya. Ayo, 2, 3. Namun dengan hidup, tetapi bukan lagi dirinya sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dianya. Dan hidup itu yang adalah hidup oleh iman dalam nama yang telah mengasihi dia dan menyerahkan dirinya untuk dia. Oke, dicatat malaikat Tuhan. Maka nanti hidupnya kalau enggak untuk Tuhan, malaikat bilang gini, gombal, gombal, gombal. Loh iya dong, kita kan enggak mau main-main lagi dengan Tuhan. Amin. Sebelah sini. Makanya jadi pengkhotbah biar bisa begini-begini. Nah, ya kan? 2, 3. Tepuk tangan buat kita. Haleluya. Ya. Supaya kita ada dalam hidup kerajaan Allah. Maka keselamatan itu sampai pada tujuannya. Selamat sampai tujuan. Itu sangat bahagia. Tapi ketika orang ucapkan kepada saya, selamat ya Pak. Selamat apa? Enggak tahu. Saya gini-gini aja. Iya. Tapi saya berpikir, selamat apa ya? Tapi ketika orang bilang sama saya, selamat ya Pak, sampai tujuan. Saya tahu arahnya, saya tahu jalannya, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tersesat. Amin. Jangan pikir begini ya, Bapak Ibu ya. Kita kan sudah dapat hak kesulungan dari anak Allah yang sulung itu, Yesus namanya. Dengar ini baik-baik. Kalau kita nggak bertanggung jawab, kalau kita nggak mengerjakan keselamatan itu, terus kita anggap sepele, bahkan kita anggap remeh-temeh, atau kita menganggap itu murahan, akhirnya kita abaikan dia. Kapan perlu baru pakai, bahasanya orang Medan, kita itu kurang ajar. Saya bilang ini Alkitabiah Bapak Ibu. Nanti boleh ya, ini pengkhotbah dari sini. Kita saling share, kita saling cross check, kita saling belajar. Percayalah saya nggak lebih pintar, nggak lebih sok jago, lebih rohan, nggak tipikal saya itu. Biasa saja. Maka saya bisa diterima orang di jalanan. Kalau saya bawa-bawa pendeta saya, harga diri, wibawa saya, orang lihat saya, orang langsung sembunyi. Ada pendeta itu. Oh iya, ini memang realita yang saya bilang. Semalam saya makan di pangsit asin. Ada yang tahu pangsit asin? Nggak tahu. Ajak Pak Gembala main-main ke Gatot Subroto. Habis makan, rupanya tukang parkir bilang gini, Pak Gembala. Aku dalam pikiranku gini, siapa ya? Tuhan kasih ingat siapa ya? Nggak ingat. Aku pun, oke, iya. Rupanya warga binaan. Udah bebas kerja parkir. Aku bilang sama dia, nggak apa-apa. Kerjamu parkir, asal kau bekerja dengan benar, dengan baik. Kau lihat nanti cara-cara Tuhan. Tukang parkir pun bisa diangkat Tuhan. Karena hari ini yang besar-besar sedang diruntuhkan Tuhan. Pas nyanyi pengamen, aku makan. Ya bolehlah makan itu ya sekali-sekali, boleh ya. Bukan promosi ini. Bolehlah. Kulihat kayak nggak ikhlas jemaat Tuhan aku makan itu. Sama istriku berdua. Maksudnya karena nggak bagi ya. Oke, nanti ke Medan telepon aja. Serius ini, nggak basa-basi. Nah, masih adalah stok dikit-dikit. Pengamen itu nyanyi lagu Tuhan, 3 lagunya. Pas aku makan, di hatiku bilang gini. Kasih dia makan. Aduh mak. Kasih dia makan. Kenapa Tuhan suruh kasih makan ya? Aku perhatikan dirinya. Mohon maaf, ada sakit rupanya.
sakit di bagian khusus laki-laki. Saya datangi dia, sering ngamen sini dengan gaya saya lah kan. Sering Pak, dia pun nggak pikir saya pendeta ini. Sering Pak di sini. Oh iya. Enak lagu abang tadi, namanya lagu Tuhan Pak. Oh mak, mantap ini. Udah pernah makan mie nih? Belum Pak. Lapar belum Pak, tapi belum makan. Oh udah dia itu. Mau makan ini? Maulah Pak. Mau kudoakan sakitmu? Langsung dia berkaca-kaca. Aku doakan dia. Urusan kesembuhan kan urusan Tuhan. Urusanku melayani dia, beritakan tentang Yesus. Urusan Tuhan nyembuhkan dia. Aku pulang dia sembuh di rumah, nggak ada urusan dengan aku. Semua untuk nama Tuhan dimuliakan. Doakan dia, kasih pangsit. Senang dua-duanya orang itu. Yang makan pangsit lihat aku, siapa orang itu ya? Modelnya kriminal, kadang-kadang kayak reserse, tapi kok baik kali. Aku pulang aja. Terus tukang parkir yang jalan sepeda motor bilang gini, kenal Pak? Kenal. Karena helmku helm polisi. Dari abangku yang pernah kasat lantas tabak sini. Kenal Pak? Kenal. Kok dekat? Iya dekat lah. Oh iya Pak ya. Udahlah Pak nggak usah bayar. Bayar, jangan nggak bayar. Gara-gara 3.000 nanti pas kita khotbah dibilang, parkir aja nggak bayar. Betul kan? Ini yang sederhana. Maka nanti pulang kulihat ada tukang parkir di bawah tadi. Kasih Bapak Ibu. Sama kita 5.000 nggak berharga. Bagi dia 5.000 dia ketemu Tuhan. Jadi kerajaan Allah itu sederhana. Kerajaan Allah itu bukan wow, bukan. Sederhana tapi berdampak. Seperti apa? Garam. Garam itu secukupnya, tapi pengaruhnya, dampaknya. Itulah sistem kerajaan Allah. Seperti apa? Terang. Terang ini di mana kegelapan ada dia harus sirna. Itu terang. Jadi mari hidupi sistem kerajaan Allah. Supaya dunia ini berubah. Ada warna anak-anak Allah. Yang hidup, yang nyata, yang realita. Jangan sampai orang dunia lebih bercahaya, lebih berpengaruh, lebih punya dampak daripada kita yang berkata, aku percaya Tuhanku ajaib. Tapi orang gak pernah ngalami keajaiban Tuhan lewat hidup kita. Haleluya. Kalau hak istimewa itu memang sudah Tuhan berikan lewat anak kesulungannya Yesus Kristus namanya. Tapi tolong jangan sia-siakan, tolong jangan permainkan. Karena kalau dipermainkan, lihat apa kata firman Tuhan. Ini gambarannya ya, ini gambarannya. Roma pasal 9 ayat 13. Ada satu pribadi di mana Allah sendiri berkata, aku benci dengan dia. Saya sudah baca-baca juga, cari-cari tahu juga, Allah jarang kali menyebut pribadi, menyebut nama. Suku bangsa ada, kaum dan bahasa ada, tapi nama itu jarang sekali. Tapi di Roma pasal 9 ayat 13, lihat, coba jemaat Tuhan baca, 2, 3. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Coba, ngeri nggak ini? Ini bukan ngeri orang Karo ya. Kalau ngeri orang Karo banyak itu panen dia, panen. Ini ngeri orang Medan. Aku mengasihi Yakub, tetapi padahal yang penipu siapa? Yakub. Yang nerima hak kesulungan siapa? Nerima hak kesulungan Esau. Tapi kenapa ayat ini bilang begini? Biar ayat yang menjawab ayat. Aku hanya menyampaikannya. Setuju? Setuju? Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ini warning bagi kita. Tolong jangan anggap sepele anugerah Tuhan. Tolong jangan anggap remeh-temeh kasih karunia Tuhan.
Sekalipun kita nggak bisa bayarnya, kita terima gratis sebagai hadiah. Tapi tolong itu bukan sesuatu yang murahan ya. Oke, 2, 3. Ya. Ya. Sebab ya. Iya. Saya baca ini, Tuhan, jangan terjadi kepada saya, Tuhan. Betapa menyedihkan. Sekalipun mencucurkan air mata. Ini yang dibilang dalam garam itu tadi. Kalau garam yang asin itu hilang keasinannya, jadi apa? Jadi apa? Dan diapain? Dibuang, bukan cuma dibuang, diinjak-injak orang. Karena pada waktu itu garam itu bentuknya bukan kayak sekarang. Apalagi garam Himalaya enak kali. Pakai nasi putih aja aduk, pakai kecap, makan dengan ucapan syukur, habis. Tapi dengan persungutan maka piring terbang kemana-mana. Kayak batu garam pada waktu itu. Jadi kalau dia sudah habis pengaruh asinnya, dibuang, diinjak-injak orang. Makanya jemaat Tuhan, saya nggak hakimi lah, saya nggak hakimi. Sementara saya belajar firman ini, buat khotbah ini, saya juga hantam diri saya dulu sendiri. Amos 1 ayat 11 mengkonfirmasi lagi tentang hal ini. Amos 1 ayat 11. Tolong adikku ditampilkan Amos 1 ayat 11. Wow. 2, 3. Edom itu artinya red, merah. Ternyata bapak bangsa Edom itu Esau. Dan generasi daripada bapak bangsa Edom ini, sebenarnya generasi itu bisa menyambut Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Tapi ternyata generasi bapak bangsa Edom ini, yang Esau itu tadi, malah dia membunuh Yohanes Pembaptis. Siapa dia namanya? Halo? Siapa namanya? Yang membunuh Yohanes Pembaptis? Herodes. Herodeslah keturunan dari bangsa Edom. Bangsa Edom itu bapak bangsanya Esau. Maka di Roma dibilang, aku membenci. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan kasih kita kasih karunia itu dengan cuma-cuma. Karena kita nggak sanggup bayar, kita nggak bisa kasih apa dengan Tuhan. Tuhan kasih anugerah itu lewat yang terbaik dalam pribadinya, Yesus Kristus namanya. Jadi Tuhan, jadi Raja. Tapi tidak semena-mena melayani kita semua. Dan kita nggak bayar apa-apa. Kita nggak bisa buat apa-apa untuk dia. Justru dia yang berbuat segalanya. Makanya kita selamat. Tapi tolong dengar baik-baik. Jangan ada spirit Esau di dalam pribadi kita. Jangan ada spirit Esau di gereja Tuhan. Jangan ada spirit Esau di keluarga Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Secara khusus saya mohon maaf, saya juga bapak-bapak, saya juga laki-laki. Menurut Alkitab, kalau bapak-bapak cara hidupnya seperti Esau ini, langitnya tembaga. Artinya doanya nggak didengar Tuhan.
Dan menurut Alkitab, kalau orang dah seperti Esau ini, lebih baik duduk di abu, dekat sama api, telanjangi diri. Dalam bahasa lebih lugas, mohon maaf saya, ini Alkitab yang bilang, mati sajalah, nggak usah hidup lagi. Karena hidup pun nggak berguna, karena hidup pun nggak berfungsi, karena hidup pun nggak bisa jadi apa-apa. Harusnya hak kesulungan dari Esau, dia membawa keluarga dia memimpin keluarganya, dia membuat orang-orang melihat Allah yang benar dalam kehidupannya. Tapi ternyata soal kacang merah saja, Tuhan tidak persoalkan laparnya, karena Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tapi tolong kebutuhan kita jangan jadi Tuhan. Haleluya. Makanya Matius itu berkata, bukankah hidup lebih penting daripada pakaian? Bukankah tubuhmu lebih penting daripada makanan? Mengapa engkau khawatir? Kekhawatiran itu hanya sepanjang 45 cm. Dengan engkau sistem duniawi, sistem setan itu pemimpinnya, maka kekhawatiran menguasai kita. Tapi ketika kita ada dalam sistem kerajaan Allah, maka kasih Tuhanlah yang kita nyatakan kepada siapa saja. Haleluya. Ya. Saya sudah bertobat di areal ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih diberkati Tuhan, kalau Tuhan tuntut bayaran sama kita atas pengorbanannya, bangkrut kita semua. Ada mata yang menatap saya, bangkrut gimana caranya? Bapakku di Stabat ini tanahnya berhektar-hektar, 7 keturunan gak habis-habis itu tanah sawitnya. Oke Pak, oke. Tuhan bilang gini, napas itu bayar 100 rupiah saja setiap kali gini. 100, 200, bayarlah, aku udah hitung-hitung. Maka 7 keturunan Sembiring Margana, lewat keturunan bapakku, ke aku, ke anakku, ke cicitku, cucu, nggak sanggup bayar. Karena satu hari 9 miliar harus bayar sama Tuhan. Bayarlah. Nggak percaya aku Pak, pergi ke ICU. Makanya sering-sering menginjil, pergi ke ICU. Kalau nggak jaga saudara yang sakit di ICU, tanya perawat, ini oksigen ini berapa ini waktu dipasangkan. Nggak percaya juga, tanya toko sebelah, entah orange entah ini. Nggak percaya juga, ya udahlah, kata aku. Itu cuma gambarannya, apalagi kasih Tuhan. Bilang kiri kanan, aku nggak akan sia-siakan teman. Kalau kau lihat aku mulai menyia-nyiakan, ingatkan aku teman. Sepuluh temanku 9 bilang gini, udahlah bang, ngapain abang terus melayani? Nggak ada gunanya kok bang, apalagi melayani ke penjara itu bang, apa artinya bang? Abang nggak dapat duit, PK-nya nggak ada. Sekali setahun itu pun kalau diingat, kalau nggak digelapkan orang itu, saya nggak sanksi. Saya sudah bicara sama kepala penjara hati ke hati kok. Tapi saya bilang saya nggak cari itu. Kalau itu ada puji Tuhan, haleluya, saya terima, namanya berkat. Tapi kalau nggak ada, bukan itu motivasi saya. Akhirnya dia angkat topi dengan saya. Betul. Dia undang saya ke rumah dinasnya untuk doakan bapaknya, untuk doakan keluarganya. Saya bilang begini, karena saya sudah dapat yang paling terindah, yang nggak bisa saya bayar, nggak bisa saya tebus, nggak bisa saya buat. Apa itu? Yesus Kristus yang mengubah hidupku, yang mengangkat aku, yang memulihkan aku, yang memberikan masa depanku. Aku ngalami secara pribadi, dan aku sekarang nyatakan kasih itu. Kenapa aku harus takut dengan apapun yang ada di dunia ini? Bukan aku munafik, bukan aku pakai topeng. Aku punya kebutuhan, tapi kebutuhanku bukan Tuhan,
tapi Tuhanku pasti memberikan apa yang aku minta. Mau cari apa di dunia ini? Cari banyak-banyak, tapi kalau bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya bisa tunjukkan Bapak Ibu fakta sejarahnya. Saya nggak mungkin khotbah di sini sekedar-sekedar. Di sini banyak pengkhotbah. Kan saya ikuti juga live-nya. Oh iya, saya belajar dengan siapa saja. Nanti coba lihat di internet. Alexander Agung namanya. Pada masanya 2/3 dunia ini dia taklukkan. Saking jagonya dia berperang, saking hebatnya dia untuk menguasai daerah teritorial. Pada masanya waktu itu, tahun berapa? Cari tahu sendiri saja nanti. 2/3 dunia ini ditaklukkannya. Dia berkuasa. Tapi pas mau di akhir hidupnya, dia bilang gini, kumpulkan jenderal-jenderal semua, kumpulkan orang-orang penting semua, kumpulkan semua pasukan-pasukan yang hebat-hebat itu. Untuk apa? Ada hal yang mau kusampaikan kepada mereka. Yang pertama, kalau nanti aku mati meninggalkan dunia ini, tolong yang angkat peti matiku itu dokter-dokter terhebat, tabib-tabib terhebat di seluruh dunia ini. Panggil mereka. Yang kedua, kalau nanti aku mati, tanganku jangan masukkan ke dalam peti, tapi biarkan dia keluar. Yang ketiga, kalau nanti aku mati, sepanjang perjalanan diantarnya peti sampai ke pemakaman, tempat peristirahatanku, tolong itu semua harta bendaku ditaburkan di jalan, supaya orang-orang bisa mengambilnya. Semua orang heran, ini orang kejam, ini orang sadis, ini orang penguasa, ini orang penakluk, kok bisa jadi begini? Akhirnya bertanyalah penasihat-penasihat, apa yang terjadi kepadamu Alexander Agung? Dan dia berkata begini, ternyata di akhir hidup semua manusia, siapapun itu termasuk saya, kalau Tuhan mau angkat, kalau Tuhan mau cabut nyawa, dokter manapun, obat manapun tidak bisa menahannya. Dan aku datang ke dunia dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Aku mati tinggalkan dunia, telanjang, tidak bisa aku bawa apa-apa. Kekuasaanku, harta bendaku, semua yang sudah kukuasai, ku tinggalkan. Makanya tanganku taruh di luar peti. Dan yang terakhir, kalaupun aku punya semua, sementara rupanya dan tujuannya untuk jadi berkat bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Makanya dia taburkan semua. Dari cerita ini menginspirasi, tapi dalam kebenaran firman ada satu hal yang menurut firman itu kurang baik. Apa itu? Dia lakukan itu ketika mau mati. Kenapa enggak waktu sehat? Kenapa enggak waktu kuat? Kenapa enggak waktu punya pengaruh, punya dampak, punya kekuasaan? Udah mau mati baru lakukan itu. Memang manusia seperti itu. Dalam pelayanan penginjilanku kepada orang-orang di Medan khususnya, sering sekali aku ditelepon orang-orang yang ada di ruang ICU. Rata-rata begitu aku datang belum tanya apa-apa, dia udah gini langsung. Kadang-kadang aku iseng juga. Apa Pak? Apa? Kita belum bilang mau sembuh masih gini. Pak. Bilang kiri kanan, kita juga. Lagi sehat dong, lagi kuat dong jadi berkat. Hidupi sistem kerajaan Allah. Bapak ini bisa aja, pandai-pandai dia saja. Apalagi lah yang mau ku bilang? Ya udahlah, ini ada ayatnya ya. Bukan ku perkosa ini, enggak. Ya, iya memang hari-hari ini kita harus, karena memang gimana lah ya, kedurhakaan itu makin merajalela, kasih itu memang makin dingin, itu kata firman Tuhan. Oke. Ini hanya saya teringat saja ya. 1 Yohanes 3 ayat 17. Coba 1 Yohanes 3 ayat 17. Saya teringat saja ini.
Oke? Oke, 2, 3, silakan baca. Itu pertanyaan buat kita, buat saya. Maka karena waktu ada seorang peneliti di Amerika, dia meneliti keluarga-keluarga beragama Kristen. Di antara keluarga-keluarga beragama Kristen itu, dia ambil sampel, dia ambil contoh 2 keluarga. Ternyata orang beragama Kristen belum tentu hidupnya dalam sistem kerajaan Allah yang Yesus berkuasa, penguasa tunggal dalam keluarganya, dalam dirinya, dalam bisnisnya, dalam karirnya, dalam jabatannya, dalam pelayanan juga. Tapi dalam penelitian ini, bagi keluarga-keluarga, bagi pribadi yang menjadikan Yesus raja penguasa tunggal hidupnya. Artinya ketika dia percaya kepada Yesus, hidupnya dengan cara-cara yang lama ditinggalkan, tapi dia hidup dengan cara yang baru, hidup baru, yaitu apa? Kebenaran firman dia hidupi, apapun keadaan situasinya, maka terjadilah seperti ini. Nama keluarga yang pertama yang beragama Kristen tapi tidak hidup dalam sistem kerajaan Allah, McJukes, seorang suami atau bapak yang keluarganya hidup dengan sistem duniawi. Dari 560 keturunannya, 310 orang mati sebagai gelandangan, 150 orang menjadi pelaku kejahatan, 7 orang menjadi pembunuh bayaran, 100 orang menjadi pemabuk, dan lebih setengah waktu terlibat prostitusi keturunannya yang wanita. Keturunannya merugikan pemerintahan Amerika lebih dari 1,25 juta US dollar pada abad yang ke-19. Cuma 560 orang tapi merugikan pemerintah sampai segitu angka tinggi keuangan. Keluarga yang kedua, Jonathan Edwards, seorang suami atau bapak yang keluarganya hidup dengan sistem kerajaan Allah, yaitu firman yang dihidupi. Dari 1394 keturunannya, cepat saja. 295 orang sarjana, 13 rektor, 65 profesor, 330 orang pernah menjabat senator Amerika, 3 orang jadi gubernur, yang lainnya dikirim sebagai menteri urusan luar negeri, 30 orang sebagai hakim, 100 orang pengacara, 1 dekan fakultas hukum, 56 orang paramedis, 1 dekan fakultas kedokteran, 75 orang anggota angkatan bersenjata Amerika, 100 orang misionaris, pengkhotbah, penulis buku rohani, 80 orang di kantor hukum dan pemerintahan, 3 orang jadi wali kota, 1 orang pengawas keuangan negara, dan yang lainnya pernah menjadi wakil presiden Amerika. Jadi ternyata sistem kerajaan Allah itu sangat berdampak walaupun sederhana dan tampak biasa-biasa oleh mata dunia. Kenapa demikian? Ayat terakhir, karena waktu ya. Nanti saya borong semua, jadi kurang baik. Roma pasal 14 ayat 17. Setelah ini saya berhenti. Haleluya. 2, 3. Tolong jangan salah artikan ayat ini ya. Maka pulang nanti nggak usah makan, nggak usah minum. Nanti ke rumah sakit alamatnya. Maksudnya di sini hal-hal pemenuhan kebutuhan Tuhan pelihara. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Tapi kalau keinginan, Tuhan berpikir banyak untuk kita. Karena keinginan itu seringkali dipengaruhi, dikuasai hawa nafsu kedagingan dan keegoan. Aku. Kata Nabi Yesaya yang suka bilang aku. Siapa dia? Lucifer, setan. Makanya hal kerajaan Allah itu soal apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan ini enggak dibuat-buat. Ini bukan dari luar tapi dari dalam. Kenapa? Karena di dalamnya Yesus. Yang siapa mengerjakannya? Roh Kudus di dalam dan melalui kita. Jadilah orang-orang, jadilah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus dan hidupnya dalam sistem kerajaan Allah. Tuhan menyertai kita.
Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian